Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial pemrograman Visual Basic. Pada tutorial kali ini, kita akan belajar bagaimana menghubungkan aplikasi Visual Basic ke database MySQL menggunakan mysqlconnector.net. Kita akan memulai dari pembuatan database, koneksi ke database, hingga menampilkan data ke dalam data grid view di aplikasi Visual Basic. Yuk, kita mulai. Langkah pertama adalah menyiapkan database di MySQL. Aktifkan XAMPP dan jalankan layanan Apache dan MySQL. Klik tombol Start di kedua layanan. Klik tombol Admin pada baris MySQL untuk membuka phpMyAdmin di browser. Di phpMyAdmin, buat database baru dengan nama sysvo. Klik menu New di sisi kiri. Ketik nama database sysvo. Lalu klik tombol Create. Tambahkan tabel dengan struktur berikut. Tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa berisi kolom name dengan tipe data integer dan jadikan sebagai primary key. Berikutnya, nama. Dengan tipe data varchar, panjang karakternya 50, alamat, tipe datanya varchar 50, dan JK, tipe data char. Tabel mata kuliah, berisi kolom KDMK, tipe datanya integer. Jadikan sebagai primary key. Nama IMK, varchar 25, dan SKS, integer. Tabel terakhir, tabel KHS, berisi kolom nomor, tipe data integer, jadikan sebagai primary key dan auto increment. Oh, di situ. Kalau nggak ada yang keluar berarti. Name, integer, KDMK, integer, Mungkin ke toilet, sama tunggu. dan nilai integer.
Isi beberapa data sampel pada tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah untuk mempermudah pengujian nanti. Sekarang kita beralih ke Visual Basic untuk membuat aplikasi. Buka Microsoft Visual Studio. Beri nama proyek Anda dengan nama aplikasi database, setelah form utama muncul, tambahkan elemen berikut ke form Data Grid View untuk menampilkan data. Combo Box untuk memilih tabel yang akan ditampilkan. Button untuk menutup aplikasi, opsional. Sebelum kita membuat koneksi ke database, tambahkan referensi MySQL Connector .NET ke project. Pastikan MySQL Connector .NET sudah terinstall di komputer Anda. Jika belum, unduh dari situs resmi MySQL. Klik kanan pada project di Solution Explorer. Pilih Add Reference. Pada dialog Add Reference, klik tab Browse dan cari file MySQL data.dll di direktori MySQL Connector. Sekarang kita akan menulis kode untuk menghubungkan aplikasi ke database dan menampilkan data. Buka kode form utama dengan klik kanan pada form pergi view code. Tambahkan kode berikut di bagian atas untuk memuat library MySQL.
Belum datang. Dari diagram gambarnya itu dari kamu tambahin aja biar agak banyak nanti kalau buat. Karena maksudnya kan kalau proposal ini kan nanti kan ini apa ya kayak sebelum laporan skripsi kan, jadi umpamanya nanti kepakai juga kepakai di laporan skripsi bab 1, 2, 3 nya itu yang ada tambahan-tambahan kamu ini aja selesaiin sampai bab 3 dulu ya, habis itu baru ke saya dengan cepat. Udah mati. Udah bingung soalnya. Ya, jenenge sing nitipnya tadi modelnya kan soalnya. Iya, karena kamu malah nggak ada ini, seharusnya ini malah bagus gitu maksudnya. Kamu kan pakai ini ya ACL ini ya. Kalau sebelumnya memang gimana? Saya itu kan nggak hitung-hitung kan jaringan ini karena kamu jaringan jaringan aja wes tak terima. Tapi kamu paham ya ini ya, memang sistem ACL sama firewall ini? Fungsinya paham Bu, cuma bingung ya dimasukkan ini apa? Yang dimasukkan di laporan. Iya, yang bab 3 itu siapa bingung aku. Belum bab 3 itu kamu kasih tahu dulu problemnya yang sekarang saat ini gimana nih di PT ini ya. Ya. Pertamanya kan itu ya pendahuluan dulu lah, kamu ngomong secara umum apa namanya jaringan yang ada saat ini secara umum, cara kerjanya dan sebagainya. Terus habis itu problemnya. Nah setelah itu baru kamu ngasih solusinya dengan yang kamu ini kemungkinan kamu akan membuat jaringan yang akan berbeda dengan yang awal kan. Yang awal kamu pasti tahu tuh ini gambar jaringannya tuh seperti ini. Nah setelah kamu rubah jadi seperti apa, kamu bahas itu secara umum gitu bab 3 seharusnya. Terus poin-poin yang akan kamu ubah umpamanya kayak sistem firewall sama ini ACL ini di bab 3 bisa kamu bahas sistem kerjanya gimana gitu. Setelah kamu kasih tahu nanti kira-kira jaringannya itu kayak gimana, baru kamu bahas yang kedua nih. Penerapannya itu nanti gimana dijelasin sebanyak-banyaknya pakai gambar-gambar gitu gitu mas ya. Coba kamu bikin dulu lah, ntar kalau bingung WA saya aja. Apa yang mau dimasukkan ya. Sudahkah mbak? Mau nanya ini sudah bisa sih Bagaimana? Ini perhitungan manualnya? Inge nanti masalah hitungan manual awal itu nanti dapat segini terus lumayan banyak berdasarkan lewat analisis Excel kan ada ini. Nah sebenarnya beda bu bagian ini kan beda di sini sebelumnya tapi aku kayak hitung manual tuh sebenarnya beda bu nggak tahu Kalau kamu bikin gini sendiri tuh aku malah bingung harus mengotak-ngatik sendiri lagi kan ini. sudah tak dapat 3-4 kali bisa Mungkin beda yang tadi, mungkin tidak regresi yang kamu pakai ini. Kan regresi ada regresi linear biasa, regresi linear berganda dan ada apa lagi gitu lah, aku lupa. Jangan-jangan beda yang kamu iniin. Maksudnya ini kan kamu sesuai rumusnya mungkin. Iya. Nah, yang terus yang itu regresi apa? Yang kamu regresi gitu aja soalnya nah kemarin yang dapat di YouTube yang bagian kesenian ganda itu cuma
ini aja Bu, kayak analisis data, terus pilih regression, udah gitu aja sih Bu. Regression aja ya, gak ada regression linear. Nah itu sih Bu, sama kemarin kita untuk cuma yang bagian regression ini. Nah, regression ini apakah sama dengan yang regression? Aku nggak pernah sih pakai analisis ini juga. Iya. Nah, ini regression itu sama dengan regresi linear berjalan atau beda? Nah itu Bu, pengen tahu Bu, soalnya di YouTube gitu penetapannya itu Bu. Nah, di YouTube itu regression aja atau regresi Regression linear? aja, tapi yang judulnya tuh buat apa, analisis regresi linear. Sekarang kamu ngikutin aja cara kerja yang ada di citasi yang mau kamu ini kan, di laporan citasi penelitian terdahulu. Itu aman. Jadi nggak usah ngikutin di YouTube itu, nggak usah ngikutin yang punyanya Excel, kamu ngikutin cara kerjanya yang ada di citasi laporan yang kamu ini kan. Referensinya kamu itu loh, kamu cara kerjanya di mana regresinya. Itu pasti lebih aman dan kamu wes gak usah ndelok liyane, pokoknya kamu sesuai saja dengan acuanmu. Kemarin juga lihat dari tips utama Bu, Heeh. itu kan kayak matris A, matris B. Tekan F5 atau klik tombol Start untuk menjalankan aplikasi. Sebenarnya kalau Pilih tabel dari combo box dan data dari tabel tersebut akan ditampilkan di data grid view. Pastikan data dari database MySQL muncul dengan benar di aplikasi Anda. Nggak harus sesuai. iya, jadi kalau yang kamu tadi pakai belum tentu yang itu tadi tuh rumusnya sama sama yang kamu pakai ini gitu kan. Nah, tapi kalau kamu Selamat, tanyain kamu Anda telah berhasil membuat aplikasi Visual Basic yang terkoneksi dengan database MySQL. siapa ini cara Aplikasi ini dapat menampilkan data dari berbagai tabel sesuai pilihan Anda. nggak usah bingung. Pada tutorial berikutnya, kita akan belajar cara menambahkan, mengedit, dan menghapus data dari aplikasi ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika Anda memiliki pertanyaan. Sampai jumpa di video selanjutnya.